kali ini kita akan membahas terkait dengan salah satu tokoh yang namanya sampai hari ini cukup membumi, apalagi di kalangan aktivis. Nah, tokoh tersebut adalah Widji Tukul yang nama aslinya itu Widji Widodo. Dia lahir pada tanggal 26 Agustus tahun 1963 di Solo. Nah, di kampung halaman Widji Tukul lahir itu penduduknya mayoritas tukang becak dan seorang atau bisa dikatakan sebagai buruh. Nah, Widji Tukul ini sangat berperan aktif dalam melawan penindasan ataupun kekejaman yang terjadi di rezim Orde Baru pada saat itu, yaitu tahun 1998. Nah, pada saat Widji Tukul mengenyam pendidikan di sekolah dasar, yaitu ia sudah gemar menulis puisi-puisi terkait dengan bagaimana keresahan yang ada dalam diri Widji Tukul itu sendiri. Pada saat di bangku sekolah menengah pertama, Widji Tukul juga masuk ataupun aktif di dunia teater. Nah, di tahun 1988 Widji Tukul menjadi seorang wartawan. Tapi pada saat itu di tahun 1988 hanya selama 3 bulan Widji Tukul menjadi seorang wartawan. Nah, berlanjut lagi kepada tahun 1989. Ini adalah masa-masa percintaan Widji Tukul, di mana Widji Tukul menikah dengan seorang gadis ataupun wanita yang bernama Siti Diah Sujira, yang pada dasarnya perempuan itu ataupun wanita itu adalah seorang buruh. Dan lama setelah Widji Tukul menikah, dia dianugerahi anak seorang putri yang bernama Fitri Ngatiwani. Ya. Itu adalah anak pertama dari Widji Tukul. Anak kedua dari Widji Tukul dari hasil pernikahannya itu lahir pada tanggal 22 Desember tahun 1993, dan dia memberikan nama kepada anak keduanya itu, yaitu seorang laki-laki, namanya adalah Fajar Merah. Nah, sampai hari ini semua kalangan mungkin mengenal sosok Fajar Merah karena lagu-lagunya yang cukup membumi dan sebagainya. Bentuk wajah dari Fajar Merah itu tidak jauh berbeda dengan bentuk wajah dari ayahnya. Tulisan-tulisan Widji Tukul itu seringkali diterbitkan di berbagai macam media, baik di media-media di Amerika dan sebagainya. Itu tulisannya seringkali diterbitkan karena memang Widji Tukul seperti yang tadi bahwa pada saat mengenyam di bangku sekolah dasar, Widji Tukul sudah aktif menulis puisi-puisi dan sebagainya. Nah, kemudian di tahun 1992, di tahun ini Widji Tukul bersama masyarakat melakukan sebuah aksi ataupun aksi protes kepada salah satu kasus, yaitu pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pabrik tekstil pada saat itu. Nah, memang nama Widji Tukul ini ataupun keterlibatan Widji Tukul di tengah masyarakat itu sudah dahulu kala yang kemudian menjadi stimulasi sehingga sampai hari ini namanya cukup membumi. Kemudian ada salah satu kalimat yang cukup menjadi batu loncatan ataupun menjadi spirit dari kawan-kawan aktivis yang kemudian dilontarkan oleh Widji Tukul. Nah, kalimat itu adalah ataupun berbunyi, "Aku ingin jadi peluru." Nah, Munir juga mengatakan bahwa hanya ada satu kata, yaitu lawan. Nah, inilah yang menjadi slogan ataupun power dalam diri seseorang, terkhusus kepada orang-orang yang berlawan saat itu, untuk melakukan
ataupun aktif memprotes terkait dengan bagaimana penindasan-penindasan yang kemudian terjadi dalam satu negara. Kalimat-kalimat itu yang dilontarkan oleh Wiji Tukul menjadi roh atas perlawanan yang dilakukan kepada rezim otoritarianisme Orde Baru pada saat itu, yang dianggap bahwa di rezim Soeharto Orde Baru itu cukup kejam dan bersikap otoriter. Dan banyak kawan-kawan aktivis yang kemudian mengalami tindakan-tindakan represif pada saat melakukan protes terhadap rezim. Nah, Wiji Tukul pada tahun 1998 sudah menjadi sosok yang sangat berpengaruh, dan Wiji Tukul ini menjadi sosok martir dari perubahan yang terjadi. Banyak masyarakat yang termobilisasi karena Wiji Tukul memiliki misi yang sering disebut sebagai kemanusiaan, dan memang Wiji Tukul anti atas penindasan yang terjadi baik dalam kalangan negara dan sebagainya. Nah, sampai pada saat ini nama Wiji Tukul terus membumi karena dalam sejarahnya ia adalah sosok seorang aktivis hak asasi manusia. Nah, dia sering kali menyuarakan bagaimana penindasan-penindasan, bagaimana pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru akibat dari kekejaman rezim Soeharto pada saat itu. Singkat cerita, kemudian di tahun 2002 Wiji Tukul dilaporkan hilang pada tahun 2002 itu. Dan sampai saat ini keberadaan Wiji Tukul itu masih menuai pertanyaan-pertanyaan besar. Di mana sosok Wiji Tukul ini, mengapa Wiji Tukul dihilangkan, sedangkan Wiji ini sangat menginginkan terciptanya yang namanya Hita Negara, karena ia meyakini bahwa negara juga adalah salah satu instrumen untuk mewujudkan namanya kesejahteraan kemakmuran masyarakat. Nah, makanya sampai hari ini jiwa-jiwa Wiji Tukul itu masih mengalir ataupun bersemayam dalam diri seseorang yang melakukan sebuah perlawanan ataupun di luar itu, ya. Banyak puisi-puisi yang kemudian sering dibacakan oleh kawan-kawan aktivis, banyak lontaran kata yang kemudian keluar dari mulut Wiji Tukul sampai hari ini juga dilontarkan oleh kawan-kawan aktivis. Dan di banyak kaos baju itu baju ataupun wajah dari Wiji Tukul itu terpampang jelas. Nah, itu sedikit cerita singkat dari apa yang saya baca di berbagai majalah-majalah ataupun berbagai macam media-media. Nah, saksikan konten selanjutnya, ya, terkait dengan bagaimana tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di negara untuk mewujudkan namanya kesejahteraan ataupun mewujudkan hita dari negara itu sendiri.